Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa SPMA TV dimanapun berada, menjelang buka puasa, kita juga menjelang hari raya Idul Fitri. Jadi ada beberapa hal yang menggembirakan dan juga menyedihkan di satu sisi, dan menggembirakan di satu sisi. Kenapa menggembirakan? Karena alhamdulillah kita diberi kesempatan Allah untuk sampai yang ke-28 ini kita diberi sehat. Tapi menyedihkan apa? Kemudian sebentar lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Di mana berarti energi tarawih, energi tadarus, energi sedekah, energi bermunajat kepada Allah juga mulai beda jadinya. Kalaupun tidak berkurang itu beda, rasanya beda. Nah, menyambut hal itu ada beberapa hal, terutama saya ingin dulur-dulur semua juga merenungkan hal ini. Begini, sampean dan saya mesti akan mudik maksudnya banyak yang akan mudik. Nah, dari fenomena mudik itu ada dua hal dulu. Pertama begini, ketika orang mudik itu ada dua pilihan dia. Mudik sebagai orang kaya atau mudik sebagai orang miskin. Mudik sebagai orang melarat atau mudik sebagai orang konglomerat. Jika sampean mau mudik sebagai orang konglomerat, tentu persiapan sangunya harus banyak. Kenapa? Karena di perjalanan sampean tentu akan, kalau memilih berhenti di rest area yang makanannya enak, tempatnya bagus, sehingga tentu mahal. Dan kalau mudik dengan sebagai konglomerat, tentu nggak mungkin sampean naik kendaraan umum, apalagi yang desak-desakan, tentu sampean akan bawa kendaraan pribadi. Dan itu pasti cost atau biayanya mahal, membutuhkan sangu banyak lagi. Begitu nyampe di rumah, Anda juga pasti rumahnya ditata dengan bagus, sofanya juga mahal, tempatnya juga bagus, mungkin dekorasi rumahnya menyambut lebaran juga yang mahal-mahal. Suguhannya pun nggak mungkin rempeye atau nggak mungkin rengginang toh. Tentu suguhannya nastar ke atas lah gitu ya. Nah, terus kemudian nanti pada saat ngasih-ngasih, berkunjung dan lain sebagainya juga nggak mungkin dengan ngasih cuma sedikit dan sebagainya, pasti ngasihnya juga banyak, karena nggak mungkin malu toh thanksin kalau cuma ngasih sedikit, karena Anda pulang mudik dalam status sebagai konglomerat. Tapi yang kedua, jika Anda pulang dan mudik sebagai statusnya orang melarat, orang tidak punya, tentu tidak terlalu banyak perlu persiapan dan mungkin juga nggak terlalu banyak perlu sangu, tapi ya ada konsekuensinya. Ketika sampean dalam perjalanan, ya mungkin naik bus, naik kendaraan umum yang desak-desakan, yang mungkin akan bikin sakit dan lain sebagainya. Bahkan kalau terjadi sesuatu yang unpredictable, tidak terduga, mungkin bisa jadi terlantar, bahkan mungkin nggak nyampe tujuan karena kehabisan sangu. Nah, di satu sisi itu juga, kemudian ketika nanti di jalan, ketika di rest area atau ketika berhenti juga pasti akan memilih makanan, bahkan mungkin ngirit sekali. Kemudian nyampe rumah pun demikian. Bisa jadi ya rumah yang dulu nggak diapa-apain, nggak punya sangu ya kan, nggak punya sesuatu yang bisa untuk renovasi dan lain sebagainya. Mungkin kursinya ya kursi yang dulu, mungkin juga sudah bolong, mungkin juga nggak pakai kursi. Dan suguhan pun ya suguhan apa adanya, suguhan mungkin yang sudah ya sekedarnya, dan mungkin kalaupun ada rengginang-rengginang yang juga sudah atos dan lain sebagainya. Kalaupun ngasih pun demikian, bisa jadi ya nggak bisa ngasih gitu ya, bahkan mungkin dikasih dan seterusnya. Sehingga perbedaan ini memberi konsekuensi siapa yang mudik. Demikian pula dulur, itu tadi adalah gambaran kita. Ketika kita akan mudik ke akhirat, ketika kita akan mudik ke kampung halaman al-akhirah, kita inilah TKI TKW di dunia toh. Maka kita juga punya dua pilihan untuk menjadi konglomerat, yakni ahlul jannah, atau pilihan untuk menjadi orang melarat, yakni ahlun nar. Ketika kita memilih untuk menjadi konglomerat,
yakni ahlul jannah, tentu kita perlu persiapan sangu yang banyak. Sangunya perlu banyak. Karena apa? Dalam perjalanan menuju akhirat, kita ini ketika memasuki alam barzakh, yakni alam kubur, kita akan dijamu dengan luar biasa. Dengan segala macam kenikmatan sudah ketika di alam kubur. Kenapa? Sehingga sangu kita tentu perlu banyak. Nggak mungkin kita dijamu di alam kubur kalau sangu kita nggak banyak. Lalu, begitu nyampe di surga, kita juga demikian. Kita nanti akan diberi perabotan yang mewah dari intan berlian, emas, dan sebagainya yang disebutkan dalam Al-Quran, itu bukan buatan saya. Nah, demikian pula makanan. Makanan apa saja yang ada di surga itu, apapun yang diinginkan, ada, tersedia, dan nyata. Nah, tetapi itu konsekuensinya kita harus bawa sangu banyak. Karena kita memilih sebagai konglomerat ketika pulang ke akhirat. Tetapi, jika kita memilih untuk menjadi orang melarat, ya enggak apa-apa, enggak usah sangu. Enggak usah mikir bahkan. Habis-habisin aja seluruh kekayaan, seluruh harta, dan seluruh hasil usaha kita di dunia ini. Di tempat bumi TKI TKW ini. Di mana? Karena ya mungkin kita enggak memilih untuk jadi konglomerat. Sehingga naudzubillah min dzalik, nanti ketika pulang dalam perjalanannya yang di alam barzakh atau di alam kubur, ya nggak ada apa-apa, bahkan mungkin siksaan. Kenapa? Karena nggak bawa apa-apa, gelap gulita, nggak ada teman, nggak ada apa. Dan ketika nyampe di rumah sana pun naudzubillah min dzalik, karena ahlun nar, orang melarat, ya nggak punya apa-apa, ya nggak punya tempat, nggak punya apa, bahkan sepanjang mata memandang hanya api. Makanannya pun duri zakum, daging busuk, minumannya pun nanah campur darah, dan seterusnya. Kenapa? Ya karena nggak bawa sangu. Kenapa? Karena memilih sebagai ahlun nar atau orang melarat. Dulur, kita di dunia ini adalah orang-orang yang sementara, TKI TKW. Seperti para TKI TKW yang di luar negeri itu hanya sementara mencari nafkah untuk dibawa pulang ke Indonesia, maka kita adalah orang-orang atau hamba Allah di dunia ini, TKI TKW yang akan kita bawa pulang untuk sanggup bekal kita hidup di akhirat, di alam keabadian. Sehingga saya mengajak dulur semua untuk memilih sebagai orang kaya. Artinya orang kaya, kaya di akhirat. Pulang ke akhirat mudiknya, memilih sebagai konglomerat. Jangan milih sebagai orang melarat. Caranya bagaimana? Siapkan sangu sebanyak-banyaknya. Sangu apa saja? Sangu sholat, sangu sedekah, sangu ngaji, sangu tadarus, semua. Jangan merasa sudah cukup, jangan merasa sudah banyak. Ayo kita perbanyak sebanyak mungkin, semaksimal mungkin kita mampu, mumpung kita masih diberi waktu. Demikian kajian kultum pada buka puasa kali ini. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Jadilah konglomerat di akhirat. Mudiklah sebagai status ahlul jannah. Mudah-mudahan bermanfaat berfaedah. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.